Jadi kami akan melihat keadaan di peternakan budidaya ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 Prakarya ingin membuat tugas mewawancarai peternak budidaya ikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Raisa Duan. Nama saya Aulia Mariza. Nama saya Ifri Nisi. Nama saya Winda Julia Putri. Nama saya Fadil Asila. Nama saya Nurma Fitri Sofifa. Nama saya Kisha Benina Muktadir. Nama saya Aziza Putri Rahayu. Berikut video wawancaranya. Jadi di sini saya sudah bersama dengan narasumber. Sebelumnya mari kita tanya dulu siapa nama Bapak. Suparti. Oke, nama Bapaknya Suparti. Suparti, Pak. Oke. Jadi kami ada beberapa pertanyaan, Pak, yang ingin ditanyakan ya, Pak. Ya. Jadi apa jenis wadah budidaya yang digunakan dalam budidaya ini? Wadah yang dibudidayakan itu di sini itu peternakan juga pemancingan. Itu untuk wadah. Karena apa? Dalam arti kalau kita itu ibaratnya buka kolam pancing dengan ikan segalanya itu kita harus datangkan dari luar. Namanya nyawa itu kan tidak sesuai dengan permintaan. Ada duit, tidak ada barang, kita tidak baca mutar keuangan. Jadi yaitu di samping kita buka kolam pemancingan harus mengadakan peternakan. Bagaimana desain dan konstruksinya? Oh, kalau desain itu jadi kita itu misalkan ndak usaha di ternak ikan atau juga konstruksinya, Mbak. Jadi kita bergerak itu harus kita punya ukuran sebatas mana kemampuan kita untuk konstruksi, Mbak. Kan namanya kolam itu tempatnya itu mayoritas itu tanah itu gulungannya itu gulungan rendah. Jadi pada intinya kalau kita itu mau mewah, suatu contoh hasil ikan cuman berapa, iya kan? Cuman dengan bahan yang sederhana, dengan kita punya teknisi yang profesional lah, itu jadinya bahan yang sederhana itu bisa menjadikan kualitas yang maksimal. Apa bahan dan alat yang diperlukan? Oh, kalau bahan itu kan tinggal kemampuan kita, Mbak. Suatu contoh, kalau dalam arti kita buat kolam, kultur tanahnya bagaimana, harus kita itu punya rancangan kerja. Suatu contoh, kalau gali menggali, alat yang harus kita adakan itu suatu contoh jangkul, sekop, tanduk lumpur, itu untuk melancarkan kalau kita itu kerja. Bagaimana memilih bahan yang baik? Oh, kalau masalah bahan itu, Mbak, suatu contoh seperti yang Mbak dibuat ini kalau orang tidak tahu, ini termasukkan bagian dari barang bekas. Barang bekas ini, suatu contoh seperti ban ini, kualitasnya kalau di tanah lembab itu dibanding beton, padahal per satu volume beton itu pemasangannya itu per 1 meter 100.000. Dengan ban ini mungkin per 1 meter cukup 50.000, 2 kali lipat lebih ringan ban, padahal kualitasnya jauh lebih maksimal ban. Untuk yang berikutnya, Bagaimana teknik pembuatannya? ya kalau teknik pembuatan itu, Mbak, intinya itu kita itu membuat itu jadi nengok posisi lahan kita bagaimana. Oh iya, suatu contoh tanah kita segitiga, di mana kita bisa buat kolam yang posisinya seperti ini, posisi dalam kolamnya, sedangkan posisi daratnya ndak kita taruh opo sekiranya yang unik untuk di titik kolam tersebut. Nah, itu untuk yang seperti itu tadi, jadi kembalinya itu ada di diri kita sendiri. Selanjutnya, Kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam membuat wadah budidaya ikan konsumsi. oh
kalau masalah untuk tantangan juga kesulitan di ikan konsumsi itu jelasnya Mbak ada di masalah umpan. Keunggulan dan kelemahan jenis wadah budidaya yang dipilih. Kalau keunggulan juga kelemahan itu kan gini Mbak, kita simpel dalam arti siapa orangnya yang tidak mau, dalam arti perawatan mudah, dia bisa berkembang dengan sendirinya, terus kita ngumpan sambil lalu bisa hidup, pertumbuhannya normal. Jadi pertanyaan yang terakhir Pak De, Iya. apa resiko terberat budidaya ikan konsumsi ini? Ya itu resiko, kalau ibaratnya ikan konsumsi resiko beratnya tidak ada Mbak, itu kembalinya kalau kita itu ambil ukuran terlalu maksimal, kita resikonya itu dipakan, mayoritas kalah dipakan itu kalau untuk ikan konsumsi. Itu pertanyaan yang terakhir tadi. Ya Pak De, terima kasih Pak De sudah menjadi narasumber kami pada hari ini. Baiklah, sampai di sini saja video wawancara kami tentang budidaya ikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.